ginjal itu sekitar 150 gram. Dia ada di sebelah kanan dan sebelah kiri bagian perut kita ya. Recording in progress. Sebelah kiri, yang mana bagian yang terpenting dari ginjal ini namanya adalah nefron. Dari satu ginjal itu kita terdiri dari berjuta-juta nefron. Dari nefron ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang struktur anatomisnya, di mana di sini mempunyai fungsi sendiri-sendiri, dan apabila ada suatu kelainan dari struktur ini, maka akan terjadi kelainan pada pengeluaran urin. Nah, fungsi ginjal atau bagian dari nefron ini terdiri dari glomerulus yang ini digunakan untuk penyaring atau filtrasi. Kemudian bagian yang kedua adalah tubulus. Nanti ada beberapa macam tubulus yang di sini digunakan untuk reabsorpsi. Nah, fungsi dari urin kita sudah tahu. Nah, ini Ibu akan memperlihatkan ginjal ini adalah seperti ini bentukannya. Ya, seperti kacang begitu ya, seperti kacang tanah atau seperti mete begitu ya, buah mete, yang mana di tengahnya ini adalah tempat untuk keluaran dari urin kita, dan di sini terdapat adanya arteri dan vena yang dia digunakan untuk memberikan makanan pada ginjal dan juga untuk mengeluarkan material-material produksi hasil metabolisme dari ginjal tersebut. Nah, tadi yang Ibu cerita bahwa satu ginjal yang terpenting adalah adanya suatu nefron. Ini adalah nefron yang kecil-kecil, ini adalah nefron berjuta-juta 1.200 nefron masing-masing ginjal. Kalau kita lihat di sini, nanti satu nefron yang terdiri dari glomerulus dan tubulus itu tadi, dia akan bekerja, di mana dia ini nanti akan mengeluarkan suatu material, suatu material-material yang dibutuhkan, nanti dia akan masuk ke dalam kalik mayor di sini ya. Nanti untuk masuk berikutnya, selanjutnya dia akan masuk terus ke dalam saluran ginjal. Nah, di sini nanti dia masuk ke dalam ureter dan berikutnya ke kandung kemih, dan selanjutnya akan dikeluarkan ke luar tubuh kita sebagai urin atau kencing kita. Nah, kita lihat bahwa ginjal yang tadi Bu cerita ada kanan dan kiri, seperti tadi Bu sampaikan bahwa ini gambarannya, ini adalah beberapa arteri-arteri, kemudian di sini ini adalah nefron yang tadi Bu cerita, kemudian dia akan masuk ke dalam kaliks, jadi dia masuk di sini ya. Berikutnya nanti dia akan membuang hasil produksinya. Nah, ini yang Ibu gambarkan bahwa satu nefron itu terdiri dari adanya glomerulus dan adanya tubulus. Yang mana tubulus itu dibagi lagi menjadi proximalis, kemudian ada lengkung, kemudian ada distalis, dan di sini yang terakhir adalah pengumpul. Jadi yang pengumpul itu nanti letaknya ada di tadi ya, yang ini ya. Pengumpul nanti dia akan masuk di sini, berkumpul dia di sini hasil-hasil produksinya. Nah, tentunya di sini ada namanya penyaring atau filtrasi. Di sini ada suatu, ya kita gambarkan saja, ada suatu kayak sebagai bahan yang digunakan untuk menyaring. Tentunya di sini ada pori-pori, gambarannya begitu ya, ada lubang-lubang kecil yang nanti dia berfungsi sekiranya yang tidak dari pembuluh darah yang tidak boleh masuk ke dalam saluran kencing atau glomerulus ini juga akan kembali lagi ke pembuluh darah. Jadi ikut peredaran darah. Tetapi yang dibutuhkan atau disaring perlu dibuang ke dalam urin, nanti dia akan masuk ke sini. Berikutnya, seterusnya kalau masih dibutuhkan, tentunya dia akan diserap oleh tubulus ini. Tetapi kalau misalnya sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dia akan dikeluarkan masuk ke dalam sini ya, ductus collectivus, nanti berikutnya akan dibuang. Nah, di sini
fungsi atau peran nefron itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah filtrasi, kemudian reabsorpsi, yang berikutnya adalah sekresi, dan selanjutnya adalah ekskresi. Namanya filtrasi tadi Ibu sampaikan bahwa ini untuk menyaring, kemudian reabsorpsi itu setelah cairan ada di dalam tubulus, dia akan diserap kembali oleh tubuh kita. Yang berikutnya adalah sekresi ini, dia akan dibutuhkan ya, istilahnya dikeluarkan lagi, yang selanjutnya akan nanti dibuang oleh ginjal tersebut. Itu fungsinya. Nah, sekarang kita akan melihat, misalnya Ibu mau cerita terlebih dahulu, ada tahanan di dalam ureter, misalnya di sini adanya batu ataukah dia tumor, tentunya urin yang dihasilkan ini tidak akan bisa langsung menuju ke kandung kemih, misalnya ya, menuju ke ureter secara lancar dan masuk kandung kemih, tetapi di sini dia akan terhambat terlebih dahulu dengan adanya batu tadi atau tumor yang menekan, misalnya ya, menekan ureter, yang selanjutnya mempengaruhi aliran dari ureter ini, yang berikutnya urin yang harusnya keluar dia tidak bisa lancar masuk ke dalam kandung kemih, berikutnya dia akan menggelembung, membesar istilahnya gitu ya, menyebabkan ureter ini menjadi melebar, menjadi besar. Jadi dia fungsinya sudah tidak normal karena ureternya menjadi besar. Yang selanjutnya karena keterbatasan dari ureter untuk membesar, mengembang istilahnya begitu, keterbatasan, sehingga dia ini cairan tadi tidak akan kembali atau balik ke dalam ginjalnya dan menyebabkan adanya keracunan dari ginjal tersebut. Karena apa? Di dalam urin itu tentunya merupakan suatu hal yang sudah harus dibuang, tetapi karena dia kembali lagi ke dalam ginjal kita, misalnya ginjal pada pasien, sehingga akan menyebabkan kerusakan dari ginjal ini. Nah, ini urin itu merupakan larutan kompleks di mana dia itu sebagian besar 96% itu terdiri dari air. Kemudian yang 4% ini adalah bahan padat yang terdiri dari organik dan anorganik. Organik ini ada beberapa hal, misalnya yang bisa kita lihat atau bisa kita periksa, yaitu urea setengah bagian padat, kemudian asam urat dan kreatinin. Jadi ini dikatakan sebagai parameter fungsi parameter fungsi ginjal. Kita bisa mengetahui adanya asam urat, kemudian urea, kemudian kreatinin. Jadi ini salah satu yang bisa kita pakai apabila ada suatu kenaikan dari parameter ini, tentunya ada kelainan di dalam ginjalnya. Kemudian yang anorganik ini ada NaCl, kemudian berikutnya sulfat. Jadi di sini ada beberapa elektrolit, ada fosfat, amonia, ini yang harus dikeluarkan dari ginjal. Dari beberapa macam pemeriksaan ini nanti kita bisa memperkirakan kemungkinan adanya kelainan dari ginjal ya berdasarkan dari hasil penemuan dari yang ditemukan pada saat kita melakukan pemeriksaan pada urin. Jadi dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang ditemukan di dalam urin itu menandakan adanya suatu kelainan dari ginjal apabila yang kita temukan itu adalah suatu hal yang abnormal. Nah, kelainan dalam ginjal dan saluran kemih ini misalnya contohnya adanya peradangan, dengan adanya infeksi mungkin ya, adanya kuman sehingga menyebabkan peradangan, pembesaran dari ginjal karena namanya meradang, tentunya di sana ada ginjalnya, organ ginjalnya itu menjadi membesar, peradangan. Kemudian dia bisa kita temukan adanya mungkin eritrosit ya, dengan adanya perdarahan ya. Eritrosit di urin itu akan ketemu eritrosit apabila ada perdarahan, dan penyakit-penyakit ginjal lain, misalnya adanya mungkin adik-adik kan sudah bekerja atau D4 sudah bekerja belum ya? Reguler ya. Jadi kita akan mendapatkan pemeriksaan misalnya adanya kristal, adanya silinder. Nah ini menandakan adanya suatu kelainan dari ginjal.
Nah, ada juga kelainan sistemik, maksudnya di luar ginjal. Contohnya adalah kelainan dari hepar, itu bisa diekspresikan pemeriksaannya di dalam ginjal. Contohnya pada orang DM, padahal ini adalah kelainan pada hepar yang mana terjadi gangguan metabolisme antara karbohidrat, protein, dan lemak di dalam hepar, tetapi bisa dikeluarkan, diekskresikan urinnya mengandung adanya gula. Jadi kadar gula di dalam urin ini menandakan adanya kelainan dari ginjal tersebut. Nah, sekarang kita ini mungkin karena adik sudah pernah belajar tentang beberapa macam pemeriksaan urin, tentunya pemeriksaan urin itu ada media yang mana kita harus menyimpan apakah urin yang akan kita ambil itu adalah urin sewaktu ataukah dia urin tampung atau urin berbagai macam. Jadi sampel-sampel urin. Ya, kita harus ketahui beberapa sampel-sampel urin. Nah, di sini dalam urin ini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Saya kira semua di dalam pemeriksaan kita itu ada pemeriksaan rutin dan yang berikutnya ada pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan rutin ini maksudnya adalah setiap orang yang sakit atau setiap orang mungkin dia sehat, urin itu bisa dibuat screening untuk mengetahui adanya kelainan atau adanya tidak kelainan. Jadi urin itu ginjal itu menjadi sehat ataukah ginjal itu menjadi tidak sehat gitu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan rutin ini diketemukan suatu hal yang nanti sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan khusus. Jadi berdasarkan diagnosis tadi atau penemuan pemeriksaan awal dari pemeriksaan rutin, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan khusus. Misalnya salah satu contohnya adalah protein Benz-Jones. Nah, ini adalah suatu pemeriksaan khusus untuk mengetahui adanya protein dalam urin 24 jam karena adanya suatu kelainan di mana awalnya sudah diketahui adanya protein yang meningkat di dalam pemeriksaan urin rutinnya. Nah, ini ada macam-macam sampel urin, ada sampel sewaktu, ini pemeriksaan digunakan untuk pemeriksaan kualitatif. Jadi pemeriksaan urin yang sewaktu-waktu bisa kita ambil begitu, ini digunakan untuk pemeriksaan kualitatif. Kemudian urin pagi pertama di sini adalah pada saat orang bangun tidur, kemudian diambil urinnya, setelah itu baru kita periksa. Ini digunakan untuk pemeriksaan rutin dan pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan pagi kedua, urin pagi kedua ini untuk mencari unsur-unsur dari ginjal. Kemudian urin setelah makan 2 jam postprandial ini untuk mengetahui kadar glukosa di dalam urin. Kemudian urin tampung 24 jam atau per 12 jam, ini bisa dilakukan 24 jam atau 12 jam, ini untuk pemeriksaan kuantitatif. Kemudian ada urin 12 atau urin 13, ini biasanya untuk mengetahui adanya kelainan dari anatomi saluran kencing, terutama adalah uretra, ya, atau uretra ini untuk mengetahui urin 12 dan atau 13. Nah, residual urin ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan yang di mana sampel ini diambil karena adanya suatu sumbatan dari saluran kencing sehingga aliran kencing itu tidak bisa keluar. Kemungkinan dia adanya batu di dalam uretra yang menyebabkan kencing itu tidak bisa keluar sehingga dia akan tertampung di dalam kandung urin. Nah, biasanya kandung urin ini yang akan kita ambil, ya. Urin yang ada di dalam kandung kemih ini yang akan kita ambil. Tentunya ini tidak semua bisa melakukan, tapi keahlian khusus, profesional khusus yang bisa mengambil. Nah, ini pengambilan sampel, kita harus ingat bahwa ada sampel dari kateter dan sampel tanpa kateter. Kita harus hati-hati bahwa pengambilan sampel kateter itu jangan sekali-sekali adik-adik menarik kateter. Karena di dalam kateter itu ada penahan itu dibuat balon begitu di dalam
saluran kemihnya, di kandung kemihnya itu ada dibuat balon di sana, diisi air atau mungkin diisi udara, kemudian agar kateter itu tidak terlepas apabila pasien ini mengalami gerakan-gerakan. Nah, ini hati-hati, kita harus tahu jangan sampai menusuk kateter itu karena kateter itu tidak ditusuk. Karena apa? Kalau kateter itu ditusuk pada suatu saat setelah kita menusuk bahwa akan terjadi kebocoran pada kateter. Ingat, kateter itu bahannya tidak sama seperti kayak infus ya, selang infus. Kalau selang infus itu ada bahan yang setelah kita tusuk dia bisa menutup sendiri ya, melakukan penutupan begitu bahannya. Tapi kalau kateter tidak. Jadi kalau pengambilan sampel dari kateter itu kita harus melepas membuka dulu penutup bagian bawahnya, kita ulirnya itu kita buka baru kita mengambil sampel urinnya dari sana. Tentunya pada saat kita mengambil sampel dan ada di dalam kateter, apabila di dalam bagnya itu ada sisa urinnya sebelumnya, kita buang terlebih dahulu, atau di dalam selang kateternya ada urinnya, kita buang terlebih dahulu, baru kita memperkirakan bahwa urin yang keluar dari kandung kemih itu yang kita ambil. Ini namanya kita mengambilnya urin yang sangat bagus. Nah, kalau pengambilan sampel yang tanpa kateter, kita harus menggunakan dengan cara midstream, di mana pengambilan tengah-tengah. Jadi istilahnya pancaran tengah, istilahnya maksudnya di sini seorang pasien dia kencing terlebih dahulu, berikutnya pada pancaran yang pertama beberapa saat dibiarkan untuk terbuang, yang berikutnya kita menampung untuk pancaran yang berikutnya. Ini adalah pancaran tengah, misalnya disebutnya adalah midstream. Harus kita terangkan kepada pasien karena pasien itu awam, tidak mengerti midstream itu apa. Yang jelas midstream itu adalah sampel yang sangat bagus saat kita melakukan pengambilan sampel urin, di mana di sini tidak ada kontaminasi dari infeksi atau kuman, karena ini kita mengambilnya langsung sampel yang berasal dari kandung kemih. Nah, syarat untuk pemeriksaan urin ini, sampel yang kita gunakan sebaiknya adalah 3-6 jam harus segera diperiksa. Jadi sampel ini harus segar. Karena apa? Kalau sampel ini terlalu lama, dia biasanya mungkin bisa tumbuh kuman, kemudian yang berikutnya endapan-endapan dari urin ini akan timbul semakin banyak karena adanya material-material dari dalam urin, sehingga nanti kita akan melakukan pemeriksaan, hasilnya itu tidak valid. Nah, ini adalah beberapa hal pengawet, nanti bisa dibaca oleh adik-adik yang diperlukan pada saat kita mengambil sampel urin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pemeriksaannya di sini ada pemeriksaan yang jelas, pemeriksaan makroskopis untuk pemeriksaannya, nanti ada pemeriksaan kimia dan ada pemeriksaan mikroskopis. Untuk pemeriksaan urinalisis ini ada yang harus kita perhatikan adalah pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan kimia. Yang berikutnya adalah pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan fisik ini yang termasuk di dalamnya adalah warna. Jadi pada saat kita memeriksa urin, kita akan melihat warna urin itu warnanya apa. Apakah urin itu berwarna merah ataukah urin itu berwarna kuning tua atau seperti teh. Itu kita sampaikan. Kemudian tentunya kita juga harus membau, istilahnya ya, khas pada urin itu warnanya khas. Jangan dikatakan kalau khas itu adalah baunya pesing, bukan. Bau dari urin itu sebenarnya adalah amonia. Ya, ini adalah bau dari, cuman tergantung kadarnya dari amonia seberapa. Kemudian berat jenis ini juga merupakan pemeriksaan fisik, BC-nya itu berapa, kemudian kekeruhan, kita bisa melihat kekeruhannya itu keruh atau dia jernih gitu ya. Kejernihan, kekeruhan ini untuk mengetahui dengan adanya sampel urin yang semakin keruh, itu seringnya ada beberapa material di sana semakin banyak. Misalnya contohnya eritrosit, leukosit, kristal, atau silinder-silinder yang ada di sana yang bisa menyebabkan adanya kekeruhan dari sampel urin. Kemudian adanya buih. Buih ini untuk mengetahui, salah satu untuk mengetahui adanya kadar protein di dalam urin. Normalnya buih itu akan cepat hilang, atau artinya di dalam urin itu tidak ada protein.
Tetapi karena adanya suatu kelainan dari produksi atau metabolisme protein sehingga menyebabkan kadar protein di dalam urin itu sangat tinggi sekali. Nah, ini bisa nampak pada saat ada kita melakukan pemeriksaan. Salah satu contohnya kita lakukan pengkocokan dari sampel urin ini apabila terdapat buih yang terlalu lama, misalnya ya hilangnya, ini menandakan kadar protein sangat tinggi. Artinya, kalau ada kadar protein yang sangat tinggi, ini menyebabkan salah satu yang bisa kita ketahui bahwa pasien ini mengalami gangguan di dalam filtrasi ginjalnya. Kemudian pemeriksaan kimia, di sini ada beberapa pemeriksaan, misalnya pH, kita harus melaporkan, kemudian kadar glukosa, kadar protein. Kalau yang tadi secara fisik itu secara makros saja, maksudnya secara bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi di sini kalau kimia kita menggunakan adanya reagen yang digunakan untuk pemeriksaan kadar glukosa maupun kadar protein di dalam urin. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan mikroskopis di sini untuk mengetahui kita bahwa kita akan melihat bahwa di dalam urin itu ada beberapa sedimen yang bisa kita lihat di dalam mikroskop. Tentunya dengan cara adalah melakukan sentrifugasi terlebih dahulu, di mana kita akan mengambil presipitatnya di bagian bawah, kemudian kita lakukan pengecatan, yang selanjutnya kita akan melihat di bawah mikroskop ya. Kira-kira sedimen apa saja yang ada di sana. Nah, ini pemeriksaan urin rutin, ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini kira-kira normalnya kalau warna urin itu normalnya adalah kuning muda sampai tidak berwarna. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi ada perubahan warna menjadi lebih tua, ini adanya suatu kelainan. Nah, ini contoh warna ya, warna dari urin, dia patologis dan ini non patologis. Jadi kalau ada warna merah, ada warna kuning tua, ada hijau, ada coklat hitam, di mana kalau itu patologis warna merah disebabkan karena adanya hemoglobin eritrosit. Tentunya kalau adanya warna merah atau semakin dia merah, tentunya eritrositnya semakin banyak. Seringnya di sini adanya suatu kelainan, salah satu contohnya adalah adanya batu di dalam saluran kencing sehingga menyebabkan keluarnya eritrosit di dalam urin. Kemudian ada yang warna merah itu bisa disebabkan karena beberapa macam obat, kemudian warna obat, kemudian ada beberapa gula yang bisa menyebabkan warna merah pada urin. Nah, kuning tua ini biasanya disebabkan oleh bilirubin, kemudian ini adalah suatu kelainan apabila warna kuning tua, nantinya kalau kita periksa urin itu kadar bilirubinnya dia akan tinggi sekali dan ini menandakan adanya suatu kelainan di dalam ginjal tersebut. Kemudian warna kuning tua itu bisa terjadi kalau misalnya minum wortel, kemudian uropilin, kemudian di sini ada vitamin C. Coba adik-adik kalau minum vitamin C itu warnanya kuning lama sekali warna urin kita itu. Nah, ini menandakan karena obat kita ya. Kemudian warna hijau ini adalah kadar biliverdin, di mana di sini ada yang abnormal, yang sedikit normal begitu, fenilsalisilat atau pseudomonas. Ini adalah suatu adanya kondisi di mana ditemukan urin normal, tapi apabila nanti pseudomonas itu dia akan cepat hilang, tapi kalau terlalu lama dia akan menyebabkan warna yang lebih lagi. Kemudian coklat hitam ini hemoglobin, ini adanya suatu kelainan, contohnya adalah orang IHA nanti akan ketemu hemoglobinnya di dalam urinnya. Dan di sini yang bisa menyebabkan yang abnormal itu obat dan fenol itu bisa menyebabkan warna pada coklatan. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan apabila kondisi urin itu urin segar. Ini kalau patologis, secara patologisnya ini berdasarkan kekeruhan itu akan terlihat keruh sekali ya. Jadi kalau non patologis bisa disebabkan karena material-material atau kadar yang ada di dalam kristal yang ada di dalam urin itu akan meningkat. Nah, ini yang bisa menyebabkan sedimen menjadi urin menjadi keruh itu ada beberapa macam, misalnya eritrosit, leukosit, kristal, macam-macam silinder yang jumlahnya meningkat bisa menyebabkan urin itu menjadi warnanya lebih keruh.
Kemudian kalau urin simpan harus hati-hati karena akan menyebabkan kristal amorf yang mendapat pertumbuhan yang mengendap, ini bisa menyebabkan kekeruhan yang lebih hebat dan juga adanya pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian dari bau sendiri, tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa normalnya itu amonia, ini seringnya kalau tersimpan terlalu lama, ini juga akan menyebabkan bau yang sangat hebat sekali. Kemudian buah-buahan yang kita makan ini juga menyebabkan adanya keton di dalam urin, jadi saat kita periksa adanya keton, ini akan muncul kadarnya, karena padahal kita makan buah-buahan. Kemudian ini adalah keganasan, bau busuk ya, keganasan bau busuk ini khas pada orang keganasan akan muncul kebusukan di dalam bau urinnya. Kemudian obat atau makanan ini bisa menyebabkan bau yang khas, misalnya petai, jengkol, durian, ini makanan-makanan yang khasnya. Ini buih yang tadi Ibu sampaikan, adanya pengocokan ya, yang menandakan adanya protein. Normalnya bila urin dikocok akan berbuih putih, jernih dan cepat hilang. Normalnya adalah seperti ini. Tapi kalau dia kondisinya seperti ini, buihnya terlalu lama, biasanya ini mengandung kadar protein. Ya, ini yang harus kita pahami kalau kita melihat adanya orang kencing dan kemudian buihnya lama sekali hilang, ini juga adanya suatu kelainan. Kemudian berat jenis urin, harga normalnya ini harus adik-adik perhatikan, ada urin pagi dan ada urin sewaktu. Kalau misalnya adik meminta sampel urinnya itu sewaktu, ya kita tuliskan di dalam sampel itu adalah urin sewaktu. Atau urin pagi ya kita sampaikan urin pagi. Karena BJ di dalam urin pagi dan urin sewaktu itu beda-beda. Jadi kalau urin pagi normalnya adalah 1,015 sampai 1,025, sedangkan sewaktu ini 0,3 sampai 30. Jadi harus hati-hati ya. Kita harus menyampaikan kepada pasien kira-kira urin yang akan diambil itu urin apa, urin pagi atau urin sewaktu. Nah, pemeriksaan yang dipakai ini ada beberapa macam ya. Saat ini urinometer ini masa dulu, ini diperlukan sampel yang banyak. Refraktometer ini volume kecil tapi perlu keahlian khusus dari petugas. Kemudian cari celup yang saat ini banyak sekali, ini lebih paling mudah ya. Kemudian kelainan dari BJ ini ada, kalau BJ rendah ada beberapa penyakit ya, gagal ginjal salah satunya. Kalau BJ tinggi ini biasanya orang yang mengalami dehidrasi atau kurang kencing manis. Nah, pemeriksaan kimiawi ini ada pemeriksaan secara pH, ini harus hati-hati. pH urin adalah normalnya ada 4,6 sampai 8,5. Kalau dia itu kurang dari ini berarti dia alkalis, artinya kondisi urin itu asam. Biasanya kristal yang ada di sana itu juga sesuai dengan kondisi ke pH-nya. Sedangkan kalau dia naik, misalnya pH lebih dari 8,5, ini basah. Jadi ada kristal-kristal khusus yang dia mengandung sesuai dengan keasaman dari urin tersebut. Kemudian metode yang dipakai adalah kertas lakmus. Ini sangat kasar ya, karena menyatakan bahwa ini asam merah dan basah, warnanya biru. Yang lebih modern, lebih bagus adalah cari celup, yang mana di sini ada indikatornya, sampai ukurannya, sampai angkanya itu ada. Kemudian pemeriksaan kimiawi yang berikutnya adalah pemeriksaan gula. Ini untuk mengetahui adanya glukosa di dalam urin, semi kuantitatif ya. Ini ada beberapa metode yang paling sangat jadul itu adalah konvensional memakai regen penidik ataupun Velling. Mungkin nanti kalian akan belajar ini berdasarkan endapan yang kita dapatkan. Ya, kemudian yang paling modern adalah cari celup. Ini kita mengetahui berapa sih kadar reduksinya sampai sudah ketahuan angkanya berapa ya. Kemudian pemeriksaan mikroskopis ini kita akan melakukan sentrifugasi terlebih dahulu, baru kita akan melakukan pengecatan untuk mengetahui adanya material-material yang ada di sana. Ini adalah cat yang bisa dipakai, bisa dibuat oleh kita sendiri, tergantung keahlian kita. Kalau kita mau belajar untuk membuat cat, pasti kita akan bisa. Ya, ini cara pembacaannya. Kita harus melakukan dari 10 kali dulu, kemudian 40 kali, di mana pada 10 kali itu kita akan melihat sel epitel dan silinder.
kemudian 40 kali, perbesar 40 kali, kita akan melihat eritrosit, leukosit, jenis-jenis silinder, jenis-jenis kristal, yes, dan trichomonas. Nah, di mana kalau mendapatkan ada gerombolan eritrosit maupun leukosit, kita harus melaporkan karena ini ada suatu kelainan dari penyakit. Saya kira itu dulu, mungkin ada pertanyaan, adik silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita akan berdiskusi sejenak. Silakan adik, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan pertemuan. Ini ada chat ya, sebentar maaf. Hanya presentasi absensi ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, oke. Selamat beraktivitas buat adik-adik semuanya. Oh, saya mau tanya, ini reguler apa jalur khusus ya, Dek? Reguler, Ibu. Reguler, Ibu. Reguler ya. Ya, tolong hati-hati adik-adik ya. Jangan lupa masker, prokesnya diperhatikan sekali karena angka kejadian dari COVID adalah naik turun ya. Kita sekarang sudah ada beberapa varian yang kita tidak tahu apakah seseorang itu terkena varian dari Delta, kemudian Omikron atau apa ya. Yang jelas jangan sampai terjadi kondisi yang berat apabila kita kena, asalkan kita sudah melakukan vaksin dengan baik. Paling tidak vaksin ketiga adik-adik sudah harus mencari yang bagi yang belum. Ya, karena dengan adanya vaksin itu apabila seseorang terpapar adanya COVID, dia kondisinya akan lebih ringan dibandingkan yang tidak terpapar vaksin ya. Karena semakin di booster dia tubuh kita akan semakin bertambah kekebalannya. Nah, jadi tolong untuk adik-adik yang belum vaksin ketiga tolong mencari dulu biar kondisinya lebih aman. Saya kira itu ini pesan singkat dari saya yang selalu bekerja di dalam rumah sakit yang selalu menghadapi pasien COVID yang kira-kira kondisi berat dan ringan itu, yang berat juga masih ada. Ya, jadi Delta itu masih ada yang kita tidak tahu sampai kondisinya sampai perlu dirawat dan perlu ventilator gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih buat adik-adik sekalian. Mungkin presensi, silahkan presensi. Berikutnya saya minta foto ya, Dek ya. Tolong siapa salah satu untuk bisa screenshot dari ini kegiatan ini. Siapa ya yang sering menghubungi saya? Ya, nah silakan. Baik, Ibu, sebentar. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.